Sekarang ini kalau ada kabel begini nih bisa langsung jumper ke situ. Saya punya colokan ya, tapi saya harusnya pakai VGA kalau saya ada VGA ya. Ya kita lanjut dulu ya. Jadi siklusnya inilah yang harus kita pegang, karena namanya sesuatu kalau nggak tahu siklusnya kan kita selama ini belajar itu kadang-kadang kita nggak tahu prosesnya sehingga akhirnya ya udah begitu aja. Nah, kan tadi setelah fikih harusnya belajar khusus, karena ini nanti ada kaitan balasan dari Allah 1/5, 1/sekian itu dari khusus. Jadi ini maka kalau kita artikan pahala sholat 100% itu terdiri dari 50% pelaksanaan sholat, nanti ada 50% lagi di luar sholat. Jadi kita ngotot-ngototan sholat itu baru 50% nilai. Baru kemudian ya dari sholat itu ada 50% fikih, 50% khusyuk. Jadi jangan cuma 50% fikihnya saja, tapi ada 50% khusyuk. Kita sebagai manusia harus berusaha 100% khusyuk, berusaha. Tapi seberapa khusyuk kita dapat itu bukan dari kita, Allah yang memberi. Bisa dibayangkan tuh. Jadi tugas kita tuh cuma berusaha. Makanya kalau saya disuruh ngajarin sholat khusyuk saya nggak bisa, tapi kalau manajemennya bisa, karena sholat khusyuk itu yang ngasih Allah. Kita cuma bisa apa? Berusaha. Ikhtiar itu berarti sesuatu yang berhubungan dengan ya, manusia. Ikhtiar kita cuma bisa mengusahakannya. Nah dari sini jelas ya bahwa secara kesimpulan kewajiban sholat itu kan ada dua, ada ranah fikih, ada ranah khusyuk, baru kemudian bisa menghasilkan, baru ada hasilnya nih, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, kemenangan. Kemudian ada juga inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu di poin yang kedua. Kemudian diterima amal baiknya, itu yang ketiga. Sebenarnya gimana ya, ada kabel VGA di saya, bisa. Nah kalau mau backup ada kabel VGA, ada yang tahu nggak? Di saya punya colokan yang bisa di apa? Ini terus bisa ditransfer ke di rumah. Tapi di tas mana ya? Nah. Ada maksudnya, oh iya, ada apa namanya, InFocus, ambil aja LCD InFocus. Panjang. Jadi kalau lah ini dibuang, kita pakai InFocus aja, dikasih apa? Kasih papan tulis. Kasih papan tulis pakai fokus yang satu. Insya Allah bisa. Saya punya split 2, split untuk CDMA sama ke VGA nya. Jadi siapa yang nganterin Muhammad bawa motor ya, LCD itu di apa, di atas lemari besi itu kan ada apa, ada tasnya, InFocus ada, ambil ya sama tasnya aja. Nanti biar kita lanjut dulu. Jadi jelas ya, idza soluhat soluh asairu amali, itu gabungan antara fikih dan khusyuk. Sementara pengajarannya selama ini cuman fikih, biar besar kita. Nah ini ya udah jelas tadi, kalau yang fikih sudah sering dibahas, sedangkan yang khusyuk jarang dibahas.
sedikit saya percepat. Ada ini yang sudah terkenal, ada syarat sholat, rukun sholat, sunnah sholat ya. Syarat sholat ada tadi ya, Islam. Jadi orang kafir bisa sholat nggak, santri? Bisa nggak sholat? Boleh nggak sholat ya? Boleh, tapi nggak diterima gitu kan. Pokoknya boleh dia sholat, cuma nggak diterima karena syarat itu bukan boleh tidak boleh, tapi apa? Diterima atau tidak? Ya bisa fikihnya doang. Tapi kalau dia bisa khusyuk ya masuk Islam. Kalau dia sholatnya bisa khusyuk dia masuk Islam. Jadi ini syarat sahnya. Ini juga rukun sholat nih yang disepakati 13. Kalau dalam fikihnya Imam Syafi'i ada berapa rukun sholat? Siapa pernah baca matan Abu Suja? Dalam matan Abu Suja sudah jelas nih, arkanus ya faslun wa arkanus sholati sama niata asyar, berarti berapa? 18. 18-nya 13 tambah ini tumaninah 4, niat keluar dari sholat. Jadi pakai yang 13 atau yang 18? Ayo. Itu tadi balik lagi fikih itu. Makanya fikih mau pakai 13 terserah, mau pakai 18 terserah. Itu bukan bahasanya menuju khusyuk itu jangan pusing di sini. Oh saya 18 silakan, saya 13 silakan, itu maksudnya. Jadi kita kadang-kadang lagi belajar khusyuk ini jadi yang benar kan lah, kan debat lagi, fikih nggak jadi khusyuknya. Jadi ini ya begitu diambilin alatnya nyala semua. Emang harus nggak apa-apa dicadangin nanti ya. Ini yang sesuai dengan undangannya itu. Kenapa sholat lupa rakaat? Sholat lupa rakaat itu biasa saja atau sebenarnya fatal? Ayo, kita kan semua belum tahu. Biasa saja atau sebenarnya fatal? Sebenarnya fatal karena dia ibarat bawa kendaraan, mesinnya sempat mati walaupun bisa di starter lagi. Namanya mati itu. Maka kalau kasusnya lupa rakaat, yang paling bisa memahamkan kita adalah kendaraan tadi. Kenapa dia bawa mobil mati mulu? Kenapa dia sholat lupa rakaat sering? Itu sama dengan kenapa dia bawa kendaraan mati mulu. Jawabannya apa Pak Rahim? Mobilnya bagus tapi mati mulu, berarti dia bukan hanya belum paham, belum bisa, belum lancar. Jadi hati-hati yang sholatnya lupa rakaat, tandanya dia belum bisa, belum lancar. Kenapa? Ilmunya nggak nambah, berarti tidak ketahuan, ilmunya nggak nambah. Kan bicara bisa lancar itu kan berarti kemampuan dirinya bertambah. Ini ilmunya tidak bertambah, makanya kan sepakat ya sebenarnya yang lupa rakaat itu sebabnya dia belum bisa atau bisanya cuma segitu, makanya nggak ada tambahan ilmu lagi. Cuman baca dan bergerak, ilmunya cuma itu. Akhirnya lupa rakaat. Seolah-olah ilmu sholat itu nggak ada lagi, udah cukup itu aja, yang lain nggak ada lagi. Itulah makanya lupa rakaat. Jadi udah tahu sebabnya ya. Berarti untuk menghilangkan lupa rakaat caranya apa? Belajarnya lebih banyak lagi. Jadi belajarnya masih lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kalau enggak muter ke situ lagi cuman. Ya itu namanya baru poin ilmunya belum lancar dia sholatnya, makanya mogok mulu. Jadi mulai sekarang mengartikan lupa itu namanya mogok, harus di starter lagi.
pasti. Itulah sebenarnya ketika mogok berarti apa? Tanda ngaji lagi dong, gitu tandanya. Belajar lagi biar nggak apa? Biar nggak mogok. Itu jawabannya. Sekarang sudah tahu. Jadi kurang ilmunya, kurang pemahamannya, kurang latihannya, kurang semuanya sehingga mogok. Lupa rokaat. Sering lupa rokaat berarti malah apa? Tambah kacau itu kan, berarti ilmunya udah nggak cukup. Ibaratnya kemampuan sedikit, masalah yang dihadapi banyak. Nah, kenapa pikiran kemana-mana? Kira-kira kenapa pikirannya kemana-mana? Karena kalau nggak tahu jawabannya, pantesan susah untuk orang kan. Kalau nggak tahu masalahnya, gimana mau, ibaratnya nggak tahu sakitnya, gimana mau ngobati? Sakitnya ingat yang lain kan? Nggak fokus. Itu ya kemana-mana tuh ingat yang lain, itu bukan sakitnya. Itu kenapa ingat yang lain, kenapa kemana-mana? Kan sama aja kalau ingat yang lain dan kemana-mana, sama nggak? Itu masalahnya, belum jawabannya. Kenapa? Itu kan perkiraan kan, masih perkiraan. Padahal ulama sudah mengatakan bahwa namanya ya itu sudah pasti hati tidak hadir. Kata ulama, hati itu raja. Kalau rajanya datang aja, itu insya Allah apa? Diam semua. Diam semuanya. Kenapa dia kemana-mana? Rajanya nggak hadir. Itu udah sebabnya itu. Jadi nggak usah cari lagi banyaknya masalah. Banyak masalah kalau rajanya hadir. Bisa kita bayangkan kalau menyampaikan ke yang umum itu nggak usah pakai ulama, kan ulama ketinggian ketika bicara. Ya. Nah, udah dapat pahala ya. Amar nanti kalau mati aja. Sekarang taruh aja di depan. Ini jelas. Jadi kalau ibaratnya yang lebih mudah, hati itu kayak guru di kelas TK. Jadi guru di kelas TK. Insya Allah kalau gurunya hadir, anak TK-nya gampang diatur, diem. Kalau gurunya nggak hadir, makanya begitu. Pikiran kemana udah ketahuan, hatinya nggak terlibat. Artinya apa? Kita belum levelnya menggunakan, ya, kita belum level menggunakan kaidah dalam ya kitab yang menyebut tentang agar kekhusyuan pikiran kemana itu nggak terjadi, maka tarik pikiran itu untuk tidak memikirkan dunia. Itu udah tarik menarik. Ini hadir aja belum. Jadi ini hadir juga belum. Bagaimana mau apa? Boro-boro mau narik, hadir aja belum. Jadi ketika nanti ya kita sudah biasa menghadirkan hati, ada tarikan, itu baru tahu. Kalau sekarang kalau nggak ada. Jadi poinnya bukan untuk saat ini kasusnya hatinya tidak hadir. Setiap hati tidak hadir pasti pikiran. Begitu hatinya hadir, insya Allah nggak kemana-mana. Nanti kita buktikan. Maka jelas ya, ranah khusyuk ini fokus pada yang dikuasai. Dan secara fikih ya. Berarti memang harus, silakan operator digelar dulu itunya, ngocolokannya. Fokus. Iya. Ini kan mati-mati nanti biar itu. Disiapin dulu kabel-kabelnya, baru nanti apa? Sama colokan kabelnya ada nggak yang sana? Colokannya ini aja. Lewat dari sana colokan itu, lewat itu tuh. Iya, saya mau bantuin, saya kira mau ngambil air. Lewat ini tuh. Siapkan aja ya. Ya, kita lanjut ya. Makanya sudah fikih yang mana saja tadi, mangga silahkan. Kita sudah nggak boleh
berfokus di situ. Kita sudah harus mulai ya satu saja menguasai fikih nggak apa-apa. Saya nggak ngerti yang lain nggak apa-apa. Yang harus ngerti yang lain itu kan penceramah, dai harus ngerti perbedaan fikih. Kalau enggak ya satu aja nggak apa-apa. Baru kemudian fokus dalam fikih itu nanti kalau ada sempurna, fokus sempurnakan. Kalau dia nggak ngambil minimal, itu susah untuk bergabung dengan khusyuk nanti. Bisa. Balik. Dipaksa. Nah, untuk khusyuk kita memaksimalkan keterlibatan hati. Ini nggak perlu corotan. Nah, maka di sini dulu nih kita sholat itu ada siklusnya yang harus kita pahami. Jadi ada nomor 1 itu utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Yang kedua ada aqimis sholat. Itu sekarang ada coba. Ya. Kemudian inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, baru wala dzikrullahi akbar. Jadi ada 4 proses. Kita tiba-tiba nggak tahu nggak apa langsung aqimis sholat itu, bahkan bukan aqimis sholat, cuman kerjakan sholat saja. Sampai sini. Itu ya. Yang kiri kanan tuh sini nih. Baru nanti kalau kita sebut ya ini prosesnya belajar. Ini belajarnya yang nggak ada. Tiba-tiba sholatnya mau lebih bagus, cuman takut dia datang lagi. Jadi baru ya belajar. Kenapa ke situ? Karena di sana aja. Nyampe itu. Nanti bukan ke situ. Semuanya ada di atas. Bagi 2. Sayang. Ini kan menjadi PR ya. Ya, sehingga inilah yang akan kita proses bahwa sehingga karena proses itulah kita sebut harus ada manajemennya. Karena kalau proses itu nggak ada manajemennya, nggak akan beres. Itu yang harus dipahami. Makanya ayat itu ujungnya wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sona'a itu, masna itu pabrik gitu. Harusnya sholat itu sudah apa? Kayak pabrikasi manusia dari kalau proses ilmunya nambah terus,
kemudian lakukan sesuatu teori ilmu, kemudian menghasilkan, terus dia akan apa? Muncul manusia-manusia seperti zaman dahulu, Nabi dan para sahabat. Jadi ini menjadi catatan bagi kita. Nah, dari sini maka akhirnya kita akan memahami bahwa kunci dari kehusuan itu kan cuma satu sebenarnya. Dan ini menjadi awal bagaimana kok hadirnya hati menjadi kunci, karena sesuai dengan ayat yang sudah kita hafal, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Pakai dasar satu bahwa kita yakin bertemu. Pertanyaannya, kalau ibu janjian sama kawannya bertemu mau ngapain? Biasanya ngobrol. Itu kuncinya. Namanya ngobrol itu otomatis hatinya akan apa? Hadir. Ini sudah masuk ke dalam. Tapi namanya belajar jangan langsung 6, nanti pusing. Namanya belajar kita insya Allah kalau rancangan kurikulumnya itu dari yang 6 ini nanti lamanya bertemu, itu kita bahas nanti. Tapi ini rancangan pelajaran berdasarkan usia. Harusnya hudurul qorbi 1 itu mulai 7 tahun. Kemudian sudah tafahum awal itu mulai umur 10 tahun. Sudah takdim itu mulai 13 tahun. Al-haibah sudah mulai 15 tahun. Kemudian ar-roja mulai 18 tahun. Sudah finish itu al-haya itu di umur 22 tahun. Ya, minimal udah lulus kuliah. Kan 18 tambah 4 tahun itu lulus kuliah, itu harusnya sudah mulai al-haya, itu tingkatan hadirnya hati itu kehusuannya sudah sampai al-haya. Sehingga kalau kita sebut ya dari poin ini nanti akan menjadi poin yang berikutnya nih. Target belajarnya itu 7 tahun, itu di sini apa? Sholat mulai gaya ngobrol 7 sampai 10 tahun. Gayanya dapat. Ini selama ini nanti gayanya nggak dapat. Kemudian ngerti yang diobrolkan dari umur 10 tahun. Umur 13 tahun sudah mulai apa? Tanggung jawab terhadap yang diobrolkan. Begitu umur ya 15 tahun sudah membuktikan nih loh, omongan saya buktikan. Jadi sudah di luar sholat sudah membuktikan omongannya. Nah 18 tahun sudah istiqomah menjaga semua isi obrolan, sehingga umur 22 tahun sudah jadi guru sholat ya bagi keluarganya. Tapi bukan sekedar fikih, sudah fikih dan kehusuan. Di sini yang umur 22 tahun angkat tangan. Kan ini harusnya udah guru. Makanya ini pelajarannya harus dirapel nih. Rapelnya karena apa? Sudah umur bukan 22 tahun, ternyata dari awal sampai akhir. Ada lagi. Ini kan PR besar bagi kita ya. Nah, dari sini jelas ya. Maka kita akan terus ya memulai nanti. Target saya hari ini kita lewat 10 tahun atau minimal udah masuk kategori 10 tahun lah gitu ya. Jadi ya 10 tahun 13 tahun ya. Ini saya akan percepat. Yang pertama tadi kategori terus belajar. Ini belajarnya bukan sekedar belajar sholat saja, termasuk Islam, belajar Islam.
Maka yang harus diperhatikan namanya belajar ilmu itu yang pertama harus bertambah ilmunya. Saat ini kadang-kadang banyak orang belajar ilmu tapi nggak nambah ilmunya. Kan harusnya kalau mau belajar ilmu harus apa? Nambah ilmunya. Nambah ilmu itu maksudnya memahami teorinya itu nambah. Yang kedua setelah tambah ilmunya baru apa? Muncul rasa takut kepada Allah. Aduh, saya udah tambah ilmunya nih. Tanda rasa takut kepada Allah apa? Akan mengerjakan sesuai ilmu yang dikerjakan. Jadi problemnya itu dua di kita. Ada orang yang rajin banget tapi teori ilmunya nggak bener. Bisa dibayangkan tuh, teori nggak bener tapi rajin banget. Ada yang teorinya sudah ngerti bener tapi nggak praktek. Itu dua itu masalah kita. Saya ambil sedikit lah teori puasa. Ini teori puasa. Kan kalau kita diangkat jadi guru, namanya murid tuh ada yang pinter, ada yang paling bawah, gitu ya. Sekarang kalau kita dapat tugas dari kepala sekolah, Pak Guru tolong kasih ya praktek kepada murid yang semua murid bisa ngikutin. Kira-kira guru yang cerdas bikin prakteknya ukurannya ukuran yang mana? Yang paling atas atau yang paling bawah? Paling bawah, karena biar semuanya ikut. Akhirnya kalau saya kaitkan Rasulullah nih berpuasa, kan kaum muslimin ada yang banyak punya makanan, ada yang makanannya sedikit. Kira-kira Rasulullah agar semua umatnya bisa praktek, Rasulullah pakai yang mana? Yang makanannya sedikit. Berarti makin sedikit makanan, berarti makin mendekati sunnah Nabi. Makin banyak, makin menjauhi sunnah Nabi. Karena kalau Bapak bilang, oh mungkin Rasulullah nggak yang sedikit, Pak Ustaz sedang-sedang saja. Masa ibu mau bilang tadi ibu jadi guru aja udah cerdas begitu? Kita mau bilang Rasulullah nggak cerdas gitu, sehingga puasa itu nggak bisa dikerjakan oleh, masa yang miskin nanti bilang saya nggak sempurna puasanya. Padahal namanya puasa itu sempurna bukan berdasarkan kaya dan miskin. Jadi yang dilakukan Rasulullah, makanya saya selalu bilang alamiah dulu, ilmiah, baru di paling tinggi itu sunnah. Sunnah Nabi itu di atas ilmiah. Makanya kalau diprediksi puasa kita itu alamiah belum lulus, ilmiah apalagi sunnah Nabi nanti belum. Itu PR bagi kita. Teorinya, makanya saya bilang belajar tarhib Ramadan tuh kuasai teorinya. Jangan sekedar apa tahu doang, kuasai teorinya. Setelah menguasai teorinya, silahkan praktekkan. Itu nggak dituntut, tiap praktek kan harusnya sendiri sudah praktek. Sehingga apa? Udah bisa, nanti lama-kelamaan sudah menjadi guru lagi. Jadi ini guru sholat, nanti juga guru puasa. Ya kalau Ustadz gimana, saya banyak punya anak kecil. Ya anak kecil memang sih baru usia pertumbuhan. Tapi begitu dilihat di rumahnya, anak kecil gelasnya kecil, anak besar. Jadi sebenarnya untuk anak kecil atau untuk yang anak besar? Itu kan PR bagi kita. Ternyata bahwa waduh kita nggak nyambung. Jadi teorinya nggak dikuasai, prakteknya sembarangan aja. Lucunya kalau nanti disampaikan, yang diprotes siapa? Yang menyampaikan nih yang benar, masa puasa begitu, kayak kaum Nabi Solih saja. Kaum Nabi Su'aib, Nabi itu kan Nabi Su'aib benar, akhirnya yang nggak benar setuju, di-framing lah yang salah Nabi Su'aib. Sama kalau kita sampaikan udah jangan begitu. Makanya sampai saya bilang Ramadan itu kalau Nabi panitianya di sini enak Pak, ngundang 1000 orang suruh itikaf juga oke. Karena apa? Nabi kan nggak mikirin nanti makan apa yang itikaf. Karena Nabi apa? Kalau urusan ibadah, ayo urusan buka puasa
cari sendiri, urusan sahur cari sendiri, kan Nabi begitu. Pantesan enak bener jadi panitia zaman Nabi, nggak usah pusing apa mikirin Sahur. makanan. Coba kita mau ngundang 100 orang, pusing apanya coba? Ini puasa malah pusing ibadah atau pusing makanannya? Itu tadi. Jadi kita ini capek bener gitu ya. Yang diurusin bukan ibadahnya, nanti yang diurusin cuma makanannya. Itu contoh ya, contoh bahwa teori kita nggak kuat-kuat. Kalau yang sudah kuat nggak dipraktekkan, akhirnya apa? Kayaknya nggak begitu ya, ragu-ragu jadinya dengan teorinya. Kita lanjut ya. Ini sebelum sholat saya mau masuk langsung, ini udah sama. Kita sebenarnya ini juga gampang nih, gampang semua ini. Nanti gampang nih, yang penting saya mau masuk karena ini nanti juga bisa masuk. Saya langsung masuk pada hidupkan hati, saya niat juga nanti masuk. Nah ini saya mau masuk satu ya. Bagaimana hadirnya hati itu tadi jurusnya cuman satu. Jurusnya cuma satu tadi, yakin bahwa kita bertemu, lalu setelah bertemu mau ngobrol. Itu harus latihan hadir hati yang pertama. Bertemu itu cuma mau ngobrol. Mulai sekarang tanda kita sudah mulai belajar itu pertanyaannya sederhana. Di buku dimanapun ada nggak tulisan bacaan sholat? Kalau beli buku ada nggak bacaan sholat? Alfi, ada nggak bacaan sholat? Semua disebut bacaan. Padahal kalau dari hadis ini bacaan atau ucapan? Kan ini. Fa'idza qalal abdu qala. Qala itu apa? Ngomong. Hamba ngomong alhamdulillah, qala Allah. Satu ngomong, satu jawab. Allah menjawab. Ini berarti apa nih? Ini berarti apa? Ngobrol, bukan apa? Baca. Kenapa selama ini kita ternyata hilang pikiran semuanya? Karena apa? Hati kita nggak hadir karena kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Baca. Padahal disuruh ngobrol. Satu-satunya perintah membaca cuman baca surat. Faqra'u tuh baru qiraah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Makanya kalau baca surat nggak hafal karena bukan ngobrol, boleh apa? Baca, namanya juga bacaan. Kalau bacaan boleh dibaca. Harusnya selain surat jangan dibaca, diobrolin. Jadi mulai sekarang tugasnya namanya obrolan itu nggak bisa langsung. Karena ternyata Nabi menceritakan Allah itu jawab. Bahasa lainnya kasih waktu gitu untuk jawab. Kita selama ini nggak ngasih waktu untuk jawab. Selain ada kasus baca, saya nggak baca Pak Ustadz, sudah ngobrol. Pertanyaannya ngobrol berdua atau ngobrol sendiri? Kalau orang nggak boleh jawab Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, berarti ngomong sendiri. Kebanyakan ngomong sendiri. Itu kan PR bagi kita. Bisa jadi kan, ya Allah si bulan mau menghadap engkau, oke, mau ngobrol, ya udah kita hadapi. Malaikat kan disuruh menyaksikan. Jangan-jangan malaikat setelahnya lapor, dari tadi dia nggak ngobrol ya Allah. Terus baca doa. Oh mungkin lagi repot kali. Nanti sholat berikutnya mungkin dia ngobrol. Pas sholat berikutnya ngobrol atau baca doa lama ini? Baca. Oh mungkin minggu depan. Minggu depan baca lagi Allah. Bulan depan baca. Tahun depan tahu-tahu sudah 20 tahun sholat, tapi sholatnya
baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar subhanallah, itu baca. Disuruh ngobrol baca. Untung aja malaikat nggak punya hawa nafsu. Kalau malaikat punya hawa nafsu, ini udah bertahun-tahun suruh ngomong malah apa? Baca lagi, ngomong, baca. Itu PR kita. Sehingga pantesan rokaat lupa ini udah orang suruh ngobrol aja nggak mau. Makanya jelas ya. Saya tidak, kalau gerakan dan baca ucapan di sini saya sudah mulai tidak menggunakan bacaan tapi ucapan. Makanya ucapkan, latihannya itu ucapkan dengan mulut dan hati kita bareng. Makanya dia tidak bisa Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah nunggu jawaban dulu baru Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya kalau pas sholat sendiri begitu. Itu baru disebut ngobrol. Kalau ngobrol, Bu, biasanya kalau namanya ketemu kawan ngobrol, pernah nggak sebentar doang? Ya agak lama memang kalau ngobrol itu, ya namanya juga ngobrol. Tapi lamanya kan sudah ada aturannya, nanti kita batasi. Tapi ngobrol dulu. Ini harusnya kita lakukan umur 7 sampai 10 tahun harusnya. Sekarang ya anggaplah masih 10 tahun kan enak. Jadi masih muda semuanya, awet muda kan. Jadi awet muda. Coba duduk antara dua sujud pakai cara ngobrol. 1, 2, 3. Ada di sini Robi Firli Warhamni. Itu tetap aja itu belum ngobrol. Kan kalau minta ya Allah ampuni aku, rahmati aku, tutup aku, atau ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku. Kan satu-satu harusnya kan Pak? Robi Firli. Tuh kan belum langsung Warhamni. Belum tuh kan kebiasaan baca jadi apa? Udah disentuh satu dah, Robbi. Apalagi dipakai iramanya gini, Robbi Firli. Langsung nyama apa? Warhamni. Disuruh ngobrol baca lagi. Harusnya kan Robbi Firli, Warhamni, Wajibulni, Warfani. Kalau kita baca begitu, sholat di mana kira-kira imam langsung Allahu Akbar nggak? Iya, yang salah kita apa dia imamnya sebenarnya? Kan sebenarnya dia, berarti apa? Oh sama imam kayak saya dulu, dia nggak ngobrol, dia cuma apa? Baca. Makanya Bu, saya kasih catatan. Kalau ternyata ibu dapat imam yang cepet tadi, ibu mau baca cepat Robbi Firli Warhamni Wajibulni, apa ibu satu aja? Robbi Firli, mau yang mana? Satu aja. Ya mendingan minta jelas satu daripada apa? Nanti kalau kayak gitu kan dia nggak minta, berarti kan gitu kan? Ya kalau Robbi Firli Warhamni Wajibulni nggak minta, dia baca doang kan? Mendingan apa? Robbi Firli, Allahu Akbar, nggak apa-apa. Allah tahu saya sudah belajar yang pas apa rakaat kedua warhamni nggak apa-apa, Allahu Akbar nggak apa-apa. Karena apa? Bukan salah kita, salah apa? Imam. Salah imam. Udah ketahuan ibu kalau mau ibu wawancara Pak Ustadz cuman belajar baca doang ya sama bergerak itu aja jelas. Karena apa? Loh, gayanya aja nggak dapet. Bayangin kaum muslimin saat ini sholat, tapi gayanya aja belum dapet. Gimana coba? Pernah nggak Alfi pergi kemana salah gaya lagi? Kalau salah gaya kan sebenarnya apa? Malu-maluin. Disuruh ngobrol malah gaya baca. Cepet kan kalau baca mah pasti cepet, tapi kalau ngobrol nggak bisa. Coba bacaan ruku tapi ngobrol. 1, 2, 3.
Subhanallah. Gimana? Enggak ada suaranya. Yang bersuara nggak Pak? 1, 2, 3. Sepenuh hati Bu. Jadi nggak boleh di mulut juga. Jadi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Tenang dulu. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Tenang dulu. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Tenang dulu. Sami Allahu liman hamidah. Kan harusnya gitu. Bener ngobrol. Dan ternyata kalau ibu praktekkan ngobrol, efeknya ibu pasti dapat ketenangan. Karena apa? Ya itu tadi. Jadi bisa dibayangkan anak umur 7 sampai 10 tahun suruh praktek saja. Gak boleh itu cuma baca doang, kamu kayak ngobrol. Kan gaya itu penting, asal gayanya benar. Yang gaya yang nggak penting itu kan gaya yang nggak benar. Itu kan gaya yang nggak benar sebenarnya yang dipermasalahkan orang itu. Dia gaya itu tapi gaya salah itu. Kalau gaya benar ada yang protes nggak? Nggak ada. Itu memang gayanya benar. Namanya ngobrol begitu. Jadi yang nggak boleh kebanyakan gaya, itu nggak boleh. Tapi kalau gaya ngobrol harus. Anak TK diajarin dialog bahasa Inggris. Kira-kira gurunya mengharuskan anak TK itu ngerti atau yang penting dapat gayanya dulu? Gayanya aja yang penting. Walaupun pas turun kamu ngerti artinya apa? Tidak, nggak masalah. Tapi gayanya. Nah kita Bu di latihan pertama itu Bu nggak usah mikirin saya nggak ngerti artinya, jangan mikirin dulu. Kan kita lagi daftar 7 sampai 10 tahun. Yang penting gayanya dapat gitu. Jadi selama ini sholat tuh gayanya nggak dapat, gimana coba kita nggak malu 20 tahun sholat nggak tahu gaya sholat yang benar. Gaya sholat yang benar tuh ngobrol. Tadi nggak ada yang bisa cepet-cepet. Tanda hadirnya hati itu semuanya hati-hati, bergerak hati-hati, mengucapkan hati-hati, itu tandanya pakai hati. Maka semuanya akan apa? Sangat teratur. Tugas ibu-ibu ajarin ya anaknya yang 7 tahun atau cucunya yang 7 tahun, ajarkan, suruh gaya ngobrol. Biar apa? Biar kita ingat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajjahtu wajhiya. Nggak usah debat lagi. Kata Ustadz Adidiat nggak ada ininya, pusing lagi udah ngobrol. Karena apa? Kalau melihat teks Nabi nanti orang nggak diajarin Nabi dia ngomong sesuatu yang benar aja. Nabi apa? Siapa tadi yang ngomong begitu? Malaikat berbaris mau mencatat. Artinya apa? Nggak usah pusing dulu. Yang penting apa? Mau ini wajahtu atau wajahtu itu maknanya masih sama. Menghadap yang penting. Ya kan? Jadi artinya terus saja. Inna sholati wa nusuki. Ini kan inna sholati wa nusuki wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Ingat Bu, kita 2 jam ini latihan nomor 1 berarti apa? Ganti gaya. Selama ini berarti kebanyakan gaya, tapi salah lagi gayanya. Ada gaya baca ngebut, ada gaya ngomong sendiri, nggak ada. Ngobrolnya yang giliran sholat 5 menit, doanya itu kan kacau. Namanya apa? Berdoa habis sholat tuh kan nasta'in. Sholatnya na'budu. Kalau sholatnya ngebut berarti apa? Iya karena nasta'in, nggak pakai iya karena wudu. Kan harusnya apa? Sholatnya bagus, baru boleh doanya nih karena ayatnya benar. Iya karena wudu, wah iya karena nasta'in. Ini banyak yang kayak gitu. Wah saya udah bisa Ustaz sholat khusyuk. Kan di mana kamu khusyuk? Kan kita menghadap Allah. Wasta'inu, mau minta tolong. Jadi kamu Allah Akbar, benar Allah Akbar. Kami Allah. Giliran sujud lama dia. Wah, minta. Itu namanya apa?
iya karena nasta'in nggak pakai iya karena butuh. Namanya sholat itu isinya semuanya, ada memuji, ada bertasbih, ada berjanji, ada meminta. Jadi artinya apa? Semuanya harus diberi porsi. Makanya dalam sholat dijelaskan ada iya karena na'budu, ada juga iya karena nasta'in. Pas minta-mintalah. Itu porsinya. Makanya di sini ya mudah-mudahan nanti kita bisa mempraktekannya, bergerak perlahan, mengucapkan perlahan. Itu harus mulai hari ini. Teorinya sudah tahu, tinggal dipraktekkan atau tidak. Kalau dapat berjamaah yang cepat, nggak usah urusin berjamaahnya. Tapi kan Bapak kalau ada sholat qobliyah bisa sholat qobliyah. Sholat qobliyahnya pakai yang ini. Jangan di sana cepet, enak juga cepet ada itu pada nggak usah belajar, itu udah nggak sesuai teori. Jadi wa aqimis sholah itu laksanakan sholat itu sesuai dengan ilmunya, harus dipraktikkan. Baru bisa menghasilkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau teorinya nggak ngerti, main praktek nggak akan bisa. Sampai kita ini bingung sebenarnya yang korupsi di sana itu sholatnya kan udah ketahuan, sholatnya cuman hafal bacaan dan gerakan. Karena kalau dia pakai hati kira-kira gimana? Nggak mau, dia korupsi juga. Kecuali hatinya sudah error, dia sholatnya bener banget, doa akhir sholatnya ya Allah mudah-mudahan nggak ketahuan KPK kan konyol. Jadi mana ada sholat dipakai untuk meluluskan al-fahsya dan mungkar, konyol gitu. Nanti dia bikin pelatihan juga lagi, oh pelatihan sholat biar kalau korupsi nggak ketahuan kan. Orang zaman sekarang bisa seperti itu ya. Makanya ini ada standar bergerak, ada standar membaca. Asalnya kalau tidak dipenuhi, disaksikan Rasulullah langsung suruh mengulang. Zaman Pak Sarifudin nggak bisa, kalau ada orang cepat Pak ulang, yang bisa cuma Nabi. Jadi asalnya kalau ngikutin Nabi, kata Nabi apa? Ulang kamu sholat kan gitu. Enak Nabi itu ya. Suruh sholat sampai 3 kali diulang. Jadi berarti kan kalau kita selama ini ngebut tuh harusnya apa? Disuruh ulang. Nah, di sini ya saya ingin gambarkan nanti di sholat maghrib paling tidak kita standar sholat fardu kita akan pakai. Di sini jelas ya kita masuk dulu kepada at-ta'zim, at-tafahum. Tafahum itu ada 2. Tafahum awal itu tadi, kalau orang sudah merasa enak ngobrol, maka kita langsung berpikir, kenapa ngobrol itu enak? Kalau tadi kan baru dapat gayanya aja enak, sekarang kalau mau lebih enak, ngobrol itu kenapa betah? Ya karena ngerti. Kalau nggak ngerti, bukan ngobrol namanya sebenarnya. Ngawadul katanya. Jelas. Jadi makanya ketika kita nanti, ini prosesnya akhirnya kita tahu. Karena beberapa orang yang suruh praktek dulu, pokoknya nggak usah mikirin ngerti nggak ngerti, yang penting apa? Praktek dulu. Setelah praktek dia kan merasa enak. Setelah praktek merasa enak hatinya, akhirnya akan ada penasaran. Kok enak ya? Kenapa? Apa sih maksudnya? Itu baru. Pertanyaannya ada nggak di majelis taklim tuh usul? Saya kok sholatnya enak banget. Kita tahu apa sih sebenarnya yang diobrolin? Sampai puluhan tahun majelis taklim nggak ada yang minta. Bahkan kalau ayo kita ajarin, jangan nggak mau ngapain, kita sholat mau udah apa? Karena belum ada dorongan dari dirinya. Kalau suruh milih sholatnya agak lama sama cepet aja, masih milih yang cepet, itu kan menunjukkan apa? Nggak ngerti sama sekali.
Padahal namanya ngobrol tuh enaknya Pak Rahim yang sebentar atau yang lama ngobrol itu? Lama itu baru ngobrol. Karena kalau nggak lama namanya apa? Tegur sapa doang, belum apa? Belum ngobrol. Cuman baru nanya apa kabarnya doang, itu belum ngobrol. Makanya di sini orang yang tahu dan paham maka akan mulai ngobrol beneran. Kan tadi baru ngobrol apa? Gaya doang, wajar, baru umur 7 sampai 10 tahun. Nanti umur 10 tahun sampai 12 tahun kita harus mendidik anak kita. Kamu ngobrol apa ini loh, kamu ngobrol sama Allah yang ini, ngerti? Makanya ke depan nih saya harus nulis tentang kurikulum ya, pengajaran sholat itu di situ. 7 sampai 10 tahun berarti anak kelas 1 sampai anak kelas 3 ngerti gayanya dulu. Nah, anak kelas 4 sampai kelas 6 saya gaya apa sih? Nah, baru udah ngerti. Itu udah ngerti. Nanti SMP itu sudah tadabbur 1. Tadabbur 1 itu berarti sudah paham. Bukan ngerti saja tapi udah paham. SMA harusnya sudah tadabbur 2. Kuliah sudah tadabbur 3. Ya udah, nikah udah jadi guru sholat ya. Itu harusnya. Ibu sudah menikahkan, bahkan punya cucu, kira-kira sudah tadabbur berapa? Ternyata ngobrol masih latihan nggak apa-apa. Itu artinya apa? Daripada apa? Sama sekali nggak belajar, kacau. Dia udah tua, sholatnya baca doang nggak. Gayanya aja belum dapat. Ini kan latihan gaya dulu, nanti baru apa, pelan-pelan diisi. Dan untuk mengerti ini ya, untuk mengerti ini itu kan ada 2 nih. Kalau mengerti maknanya itu dengan talqin. Kalau maksudnya itu tadabbur. Apa bedanya makna sama ya maksud? Kalau makna itu tadi dia ngerti. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Dia telah menciptakan langit dan bumi dengan tunduk dan berserah diri. Bukankah aku termasuk orang-orang yang musyrik? Itu maknanya keren. Tapi bisa dibayangkan dia ngadepnya tadi, kuhadapkan wajahku kepada Engkau ya Allah. Tapi dengan apa? Dengan ibu-ibu dulu nih, dengan daster yang baru juga dipakai buat masak, tolong-tolong, dan mukena yang biasanya berapa kali nyucinya? Seminggu sekali. Ini udah giliran seminggu. Jadi gimana coba ngomongnya? Coba gimana Bu? Kalau ibu tahu maksudnya, ibu berani ngomong. Kuhadapkan wajahku. Gimana ibu ngadep Allah? Pakai tadi, gimana maksudnya? Apa maksudnya? Ibu menghadap Allah dengan tadi, dengan daster habis buat apa, masak, kemudian apa, mukenanya sudah giliran yang ke-7 lagi, hari ke-7. Kita ngomong wajah wajhiya. Padahal kalau ibu, rumah ibu mau dikunjungi DKM aja, kira-kira nanti DKM datang, ibu pakai mukena sama apa? Sama daster yang tadi dipakai, atau ibu udah ganti baju yang lebih pantas? Masa menghadapi tamu dengan menghadapi Allah, mana lebih pantas? Itu kan PR. Makanya mulai sekarang sediakan 7 baju paling tidak. Coba setiap ibu mau sholat tuh kayak mau sholat id. Sholat id ada nggak Pak yang pakai daster sama mukena yang sudah seminggu? Kayaknya nggak ada sholat id pakai itu. Semuanya pakai apa? Ya, keren. Bener itu, ngomongnya pasti jelas tuh. Wajah tua dia keren. Karena memang luar dalam mantep. Kalau yang tadi, ngomongnya gimana ya? Ini kan PR bagi kita.
Jadi makna dan maksudnya harus sama. Walaupun makna yang tadi itu namanya kenapa pakaian ada urusan takdim kehusuan, karena bukan sekedar sah, bukan sekedar boleh. Kalau pertanyaannya boleh, pertanyaan sah itu baru ranah fikih. Kalau sudah ranah khusyuk, lewat itu. Tapi kan boleh Pak Ustadz, ya, boleh doang. Ya nggak usah minta khusyuk kalau cuma boleh. Boleh kan Pak Ustadz pakai daster bolong sama pakai mukena itu boleh, emang kenapa? Tapi tadi kan ini tandanya orang kagak paham, kagak paham dia menghadap Allah. Jadi ada dua, tadabbur itu menciptakan poin tadi. Ya. Makanya mengerti makna itu ucapan, kalau ucapan talqin, gerakan, kalau makna gerakan tetap tadabbur, karena gerakan itu nggak bisa ditalqin. Gerakan itu tadabbur. Nah ini nanti ya dalam proses ini jelas nih, kalau ucapan itu kan metodenya metode talqin, dan talqin ini sebenarnya cuma satu kali seumur hidup. Begini, jangan nanya dalil, ini ada dalilnya nggak Ustaz? Talqin nggak ada, saya udah langsung jawab nggak ada. Karena apa? Karena kalau Nabi dan sahabat mulutnya bahasa Arab, batinnya bahasa Arab. Kalau kita mulutnya bahasa Arab, belum ngerti, nggak akan nyambung. Jadi pas ngomong itu nggak akan langsung apa? Bahasa kerennya, zauknya nggak akan dapat. Maka ada proses, bisa dibayangkan nih kalau proses ini kita tanamkan, kita talqinkan kepada anak kita, seolah-olah kepada anak kita yang masih 7 tahun sampai 10 tahun. Makanya kan niat, ini niat, inilah yang akan kita talqin ke niat. Jadi niat itu apapun niatnya, tapi hati orang harus isi ini, hatinya saja. Jadi tugas kita kalau ke cucu ditalqinkan, cuma niatnya saja ditalqinkan. Namanya talqin itu ucapan mulut ke hati langsung melalui pendengaran. Kenapa? Ini sebenarnya dalam rangka menyiapkan hati tadi. Apalagi kita nih hatinya udah terlalu apa? Lama nggak dipakai. Waduh, itu udah bisa kebayang. Makanya proses talqin itu sangat sederhana ya. Proses talqin itu cuman sekedar apa? Mendengar lalu tirukan. Tapi menirukannya bukan di mulut, menirukannya di hati, karena kita sedang membangkitkan apa? Hati. Selama ini peran mulut kita terlalu, jadi membangkitkan hati. Nah ini boleh dicoba nih, ya, dicoba. Silakan siapkan diri, tenangkan diri. Ini niat itu mau usoli dan sebagainya kan itu semuanya bahasa Arab. Apakah sudah otomatis dipahami? Kita anggap belum. Bahkan yang hilang adalah usaha khusyuk hilang. Makanya minimal dengan satu kali ini saja seumur hidup kita bisa pakai. Silahkan ikuti ya. Karena ini bahasa Indonesia, nggak mungkin kan ada dalilnya orang bahasa Indonesia, masa pakai dalil. Dan ini bukan di ucapan dan bukan di perbuatan. Yang butuh dalil itu dalam Islam kalau dia berupa ucapan dan perbuatan. Ini adanya di dalam hati. Kalau dalam hati nggak usah nanya dalil. Hati soalnya yang sedang diserang untuk dibangkitkan. Coba ikuti ya oleh hati kita. Ciri mengikuti oleh hati, mulutnya nggak boleh komat kamit, mulutnya diem. Kalau mulutnya mau gerak, kalau perlu pakai lakban. Coba ikuti saja bahasa hatinya. Ya Allah. Konsentrasinya jangan lihat saya. Kalau lihat saya nanti nggak kacau. Jadi harus melihat hati kita itu fokus kayak mau sholat. Ya Allah, hamba ingin menghadap-Mu dalam sholat ini. Kan tadi kita tahu sholat itu pengen menghadap.
karena hamba ingin bersyukur kepadamu, dan hamba sangat butuh pertolonganmu. Tirukan aja di hati, nanti hafal sendiri. Terimalah ya Allah, berilah kehusuan dalam hati hamba. Dan ini kita ucapkan ketika imam sudah siap mau takbir. Makanya akhir dari ucapan ini biasanya takbir. Maka kita ucapkan takbir. Kalau takbir bahasa Arab berarti ucapkan dengan hati dan lisan kita secara bersamaan. Boleh tangannya sambil bergerak juga boleh. Allahu Akbar, silakan. Allahu Akbar, ucapkan. Ulangi lagi. Ya Allah, hamba ingin menghadap-Mu dalam sholat ini, karena hamba ingin bersyukur kepadamu, dan hamba sangat butuh pertolongan-Mu. Terimalah ya Allah, berilah kehusuan dalam hati hamba. Angkat tangan perlahan, ucapkan takbir Allahu Akbar. Sekali lagi, ya Allah, hamba ingin menghadap-Mu dalam sholat ini, karena hamba ingin bersyukur kepadamu, dan hamba sangat butuh pertolongan-Mu. Terimalah ya Allah, berilah kehusuan dalam hati hamba. Angkat tangan perlahan, ucapkan Allahu Akbar. Kan saat imam kita sudah berdiri, imam berdiri, kan pasti ada diam sejenak sebelum takbir. Nah, saat nunggu imam takbir itu, coba ini imam lagi mau takbir nih. Karena sudah ditanam, ibu cuma tarik nafas saja dengan tenang. Terus lepaskan dengan tenang, baru Allahu Akbar. Kira-kira yang tadi muncul atau tidak? Coba lihat satu tempat, kemudian tenangkan diri, tarik nafas, lepaskan, baru Allahu Akbar. Kira-kira yang tadi muncul nggak? Kata-kata tadi muncul nggak di hatinya? Ayo, kalau yang nggak muncul berarti tadi nggak ikut 3 kali. Kata-katanya muncul nggak? Muncul. Pak Heru? Muncul. Jadi talqin itu cukup sekali aja. Minimal kalau dia tenang. Jadi itulah pentingnya sebelum sholat. Mau yang usoli nggak usah debat, mau usoli tidak usoli, kan sebelum takbir itu cari semua pikir, disuruh apa? Tenang sejenak. Itulah tadi, kalau kita sudah diucapkan dia tenang sejenak. Berarti kita nggak perlu apa? Menyamakan, katanya biar sama. Allah, nggak usah, kita ini bisa ngobrol. Ketika obrolan itu muncul, hati kita langsung apa? Langsung siap. Begitu Allahu Akbar langsung mantap. Ini udah saya ajak ngobrol. Sekarang coba tenangkan diri. Lihat, anggaplah imam lagi mau takbir, ibu mau takbir. Begitu dengar imam Allahu Akbar kan langsung takbir. Nah, berarti tugas kita tarik nafas saja tadi. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Hati kita ngomong nggak yang tadi? Ngomong yang tadi. Tinggal apa? Allahu Akbar, selesai. Itu talqin. Dan tugas kita bukan hanya itu. Talqin doa iftitah. Ya, hari ini jam berapa nih? 5.16. Oh, masih bisa. Al-Fatihah bisa selesai. Minimal kita selesai Al-Fatihah. Beda dengan makna biasa ya. Untuk talqin hati, karena ini biar kita menyadari komunikasi, maka makna yang di hati itu komunikasi. Karena hati nggak bisa. Misalnya hati ini bilang apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nggak bisa. Nggak nyambung hati kita. Tapi kalau Allahu Akbar kita artikan ya Allah, Engkaulah yang Maha Besar, langsung nyambung hati kita. Makanya proses talqin itu, ya ini contohnya, tapi prosesnya tadi
Nah, ucapkan itu, jadikan ucapan komunikasi, lalu kemudian ditalkinkan. Saya PR-nya masih di sini, saya harus merekam dari takbir sampai salam, yang diulang 3 kali, yang nantinya jamaah itu tinggal apa? Dengar rekaman itu untuk ditalkinkan pada diri sendiri. Selanjutnya nanti kalau dia guru SD tadi, kelas 4 sampai kelas 6, yang mentalkin harus gurunya. Berarti dari rekaman itu gurunya ditalkin dari rekaman itu. Jangan apa? Ayo sekelas, itu namanya guru yang gak cerdas. Masa dia sama muridnya apa? Ditalkin pakai rekaman ya. Yang gagah dong jadi guru dia. Langsung dia mentalkin murid-muridnya. Jadi kesana nanti ya. Ini harus kita kuasai. Ya saya belum merekam ini karena kan baru Januari, Februari, baru 3 bulan ini running. Yang dulu belum ada rekaman ini, belum sampai ya manajemen sholat 1, manajemen sholat 2 harus saya bikin. Termasuk yang tadi ya kurikulum tadi juga harus kita bikin. Nah ini talqin. Kalau tadi ini semua ya, berarti prosesnya ingat, yang bahasa Arab diucapkan, ini masih diucapkan oleh mulut dan hati, yang bahasa Indonesia diucapkan di hati saja. Kita harus diingat-ingat. Kita akan coba konsentrasi ya, talqin ini. Tadi kan sebelum Allahu Akbar sudah. Sekarang Allahu Akbarnya juga kita isi dulu. Konsentrasi, jangan merem. Kalau merem tidur nanti, karena sholat kan nggak boleh merem. Konsentrasi. Allahu Akbar. Bahasa Arab berarti boleh apa? Diucapkan. Ini nanti ini talqin dulu ya. Tapi diucapkan bahasa Arabnya bareng-bareng mulut dan hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, hanya Engkau yang maha besar. Hati saja, mulut diam. Allahu Akbar. Ya Allah, hanya Engkau yang maha besar. Allahu Akbar. Ya Allah, hanya Engkau yang maha besar. Sekarang ucapkan sepenuh hati Allahu Akbar, kemudian lepaskan ya, bernapasnya. 1, 2, 3. Ya. Dan ini saya dapat penguat waktu pelatihan di besok itu, pelatihan sudah yang kedua di Masjid At-Taqwa Yasmin 1. Ada penerjemah, profesornya nanya, memang harus proses begitu. Untung saya belum jawab, sudah dijawab dulu oleh penerjemah. Dia bilang 3 tahun baru bisa sinkron. Latihannya harus begitu. Untuk mensinkronkan antara apa? Mulut dan hatinya yang bermakna tadi butuh 3 tahun. Itu penerjemah bilang begitu. Artinya kita sudah on the track, lakukan aja Ustaz. Karena memang itu poin pertama itu. Biar hati kita sadar dulu. Coba ulangi lagi yang Allahu Akbar. Boleh dari depan tadi. Kita namanya latihan kan yang tadi, tenangkan diri, tarik nafas. Kan sudah isi yang tadi, Allahu Akbar juga udah isi lagi sekarang. Silahkan coba 1, 2, 3. Sebenarnya tarik nafas doang. Allahu Akbar. Nafas lagi. Jadi minimal sekali yang depan tadi. Kalau rizki yang tidak dijamin kita minta bisa 6 kali sehari, minimal dengan ini setiap mau sholat kita minta khusyuk. Padahal khusyuk gak dijamin. Lucunya kita gak pernah meminta. Makanya kenapa saya masukkan ke dalam hati tadi, biar apa? Minimal sebelum sholat kita berarti minta apa?
minta khusyuk. Rizki yang sudah dijamin aja kita minta terus. Ini khusyuk nggak dijamin, nggak minta juga. Coba kapan terakhir minta khusyuk sholat? Kapan terakhir minta rizki? Ya, PR begitu. Tadi baru. Lanjut ya, doa iftitah nggak usah, kita ke Al-Fatihah. Untuk rakaat pertama disunahkan membaca ta'awudz. Rakaat pertama saja, kedua, ketiga tidak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenceng banget tuh hati bersuara. Hatinya gede pengen jadi bersuara. Mulut dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ucapkan ta'awudnya 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tarik nafas. Jadi menjadi penting bagi kita jeda ngobrol, karena dengan ngobrol kita dapat feedback. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Diucapkan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan hatinya, lisannya nggak boleh bicara, hati saja. Kalau lisannya kena fikih kita, mulutnya diam, biar hatinya bicara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Engkaulah Rabb semesta alam. Kita ganti Tuhan saja yang ngomong. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Engkaulah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Engkaulah Tuhan semesta alam. Diucapkan 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkaulah maha pengasih, Engkaulah maha penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah,
Engkaulah Maha Pengasih, Engkaulah Maha Penyayang. Silahkan diucapkan 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya Allah, Engkaulah penguasa hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya Allah, Engkaulah penguasa hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya Allah, Engkaulah penguasa hari pembalasan. Diucapkan 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin. Dicoba dulu sendiri dari diam sejenak sebelum takbir, takbir, baca ta'awud sampai Malik Yaumiddin. Nggak harus bareng-bareng, silakan masing-masing. Usahakan hatinya tetap tadi ikut terkonek. Silahkan. Bagaimana? Pikirannya kemana-mana nggak bakal. Kan hatinya hadir dia hatinya. Selesai. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Diucapkan 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Diucapkan 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ucapkan saja dalam hati, jangan berpikir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka ya Allah, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Diucapkan 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Amin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Silahkan sekarang berarti semuanya dari sebelum takbir sampai amin berarti. Silahkan dicoba masing-masing. Diberi waktu, silahkan 1, 2, 3. Gak harus bareng masing-masing. Ya, ada pertanyaan dulu? Ya silakan dua. Yang kedua. Bagaimana kalau ini Ustaz? Apa namanya? Kita bermakmum ini. Nah, saya sering mendapat tindakan itu. Kan kita bisa melihat temponya imam baca Ustaz.
Sami Allahu liman hamidah. Kan segitu. Terus kita baca Al-Fatihahnya juga dengan tempo seperti itu. Kita baru dapat gaya aja sudah penting ya. Gimana Itu sebenarnya ini kan kita sedang mengambil teori. Kalau prakteknya nggak benar sebenarnya nggak ada masalah dengan kita, apalagi kita berjamaah. Artinya kenapa ada ya madhab yang mengatakan itu seorang berjamaah yang dalam kondisi gitu udah langsung ada tanggung jawab imam, itu salah satu. Artinya apa? Itu kasus gitu ya. Kasus jangan menghentikan kita untuk belajar yang apa? Yang ideal. Kita itu kan kadang-kadang gara-gara kasus nggak ideal terus kita apa? Maksudnya apa? Belajarnya nggak ideal, prakteknya nggak ideal. Konyol kita emang kadang-kadang. Akhirnya apa? Kita nggak tahu mana yang ideal. Ya kan kalau semuanya rusak itu dianggap benar. Ya kita makanya kan kenapa? Ya janji orang tentang janji Allah kepada orang yang menghidupkan sunnah yang hilang, dan salah satu sunnah yang hilang adalah khusyuk ini pertama kali hilang dan ya bangkit juga susah. Makanya sampai man ahya sunnati inda fasati ummati faka'anna ajruhu mi'ata syahidin. Jadi perjuangan kita panjang karena apa? Kalau kita mau menghidupkan ini maka dijanjikan pahala 100 orang mati syahid. Makanya harus berjuang pelan-pelan kita ngerti. Jadi nggak dapat di fardu, di ba'diyahnya harus apa? Harus dipakai gitu. Jadi pertarungannya di situ. Teori yang kita dapat harus kita praktekkan biar ilmunya namanya bermanfaat. Kalau nggak praktek nggak bermanfaat. Jadi kita jangan terlalu pusing problem. Yang penting kita tahu dulu teori idealnya. Silakan Pak Saripudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan berarti harus tahu makna itu baru bisa hadir hati. Bagaimana? Kebalik tadi hadir hati kan ada jurus apa yang gaya. Apakah anak 7 sampai 10 tahun harus dituntut apa? Ngerti kan enggak tadi? Bahasa Inggris saja dia bisa ngomong hebat walaupun belum tahu artinya. Makanya tadi ini penanaman makna ini harusnya di umur 10 tahun. Kita serahkan nih. Kalau kan kemarin dengan DKM kita tantang, kalau jamaah mau berarti kalau mau selesaikan dulu ini berarti apa? Ya Jumat depan. Kalau gitu kita dari iftitah ini nanti puasa. Ya puasa kan nggak masalah juga kita belajar. Jadi silakan. Ini kan sebenarnya apa? Ini apa? Bahasa kita apa? Ini harus dikejar karena apa? Kalau ngejar menanamkan makna berarti insya Allah kita sudah umur 12 tahun. Udah aman, tinggal tadaburnya nanti. Jadi Pak, itu kita kenapa saya tarik tadi? Kita gara-gara udah tua pengen paham dulu. Padahal kalau urutan pendidikan perlu paham dulu nggak? Enggak, jangan anak 7 sampai 10 tahun tuh kasihan. Dia yang penting gayanya dapat dulu, baru diisi. 10 sampai 12 tahun kita habiskan dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Jadi pandangan kita sebagai orang dewasa memang seperti paham dulu, tapi asalnya prosesnya nggak jadi Pak kalau paham dulu ya. Yang penting apa? Tahap satu gaya dulu dapet. Ini kan insya Allah gaya udah dapet. Ya isinya baru segitu nggak apa-apa. Jadi nanti tinggal janjian pekan depan kan masih ada ya Jumat pekan depan walaupun malamnya tarawih kan harusnya gitu. Karena malamnya tarawih harusnya cepat Pak. Dikuasai dari takbir sampai Assalamualaikum. Ya tinggal didata lagi. Jangan sampai yang daftar nggak ada rugi juga kalau segini lagi kan enak. Jadi kita pekan depan bisa tadi sholat tarawih sudah mulai ya Pak. Ada enaknya gitu karena kita sudah talqin tadi. Dan talqin coba kalau ibu-ibu suruh ngapalin sendiri Al-Fatihah sama maknanya berapa lama? Tadi cuma 20 menit karena kan hati, gunakan hati kita. Dan kan mau ngerti artinya atau nggak ngerti artinya yang penting hatinya paham kan sebenarnya asalnya. Yang didialogkan itu kan utamanya. Karena
Apa bedanya yang dimasukkan dengan yang artinya? Kalau orang bilang pantas saja Pak Ustadz cepet karena Al-Fatihah, kan beda maknanya. Al-Fatihah artinya kan asalnya maknanya cuma apa? Segala puji bagi Allah Tuhan. Ini kan enggak ada komunikasinya, berarti beda yang dimasukkan ke hati. Jadi bisa kita mainkan minimal kita lulus umur 12 tahun. Sehingga nanti kalau Jumat di puasa mau dipakai, kita sudah mulai tadabur. Kan keren, udah langsung percepatan ya. Sudah 7 sampai 10 tahun, langsung 10 sampai 12 tahun. Berarti ketika kita nanti tadabur sudah langsung lulus SMP. Kan tinggal 2 langkah lagi. Lulus SMA, ini terus siap jadi guru, minimal guru bagi keluarga untuk sholat kita. Ya, silakan. Jangan dihafalin itunya. Yang dicari apa nih? Itu kenapa kita nggak perlu? Karena kan ini bukan niat sholat. Apapun sholatnya kan kita menghadap Allah. Itu yang saya ingin setel adalah saat sholat itu ya kalau udah jelas kan kalau ke Allah, ya Allah aku menghadapmu dalam sholat ini. Kalau sholat isya berarti apa? Sholat isya, bukan sholat ini. Begitu sholat sunnah, kalau saya ngisi tadi nanti pusing. Masa setiap rakaat ditalkin? Capek tuh. Talqinnya cukup sekali saja. Bahasa kepada Allah cukup sholat ini saja. Allah sudah tahu sholat apa kan? Kan sholat apa ada di niat. Ini kan bukan niat. Ini bukan niat ini. Ini apa? Siapnya kita untuk menghadirkan hati dalam berkomunikasi. Satu lagi Ustaz, masalah kan kita berjamaah ya Ustaz ya. Apakah Al-Fatihah itu kita artikan dalam hati kita itu kita tidak mengucapkan, kita hanya mendengarkan imam? Apakah salat kita udah sah? Ini namanya sholat tuh kemampuannya bukan untuk berjamaah. Sholat jamaah mah tenang aja, udah itu mau apapun yang terjadi berjamaah. Ini kan namanya kemampuan. Ini kan maksudnya apa? Sholat kita kan sendiri juga. Kalau sholat sendiri sudah hidup berjamaah mah aman. Tinggal dengar juga dia sudah apa? Tinggal dengar juga dia sudah akan bangkit. Karena apa? Udah di sholat sendiri. Makanya namanya membangun kemampuan adalah kemampuan sholat sendiri, bukan apa? Sholat berjamaah. Itu kemampuan sholat sendiri. Dan level sholat tadi kalau sudah sampai ini ya, di belum punya nanti kita masih ketambahan air. nih kalau di dalam kaidah Mau dirubah katanya kemungkinan. jadi sholat berjamaah itu nanti cuman ini aja nih 1 sampai 3 pun cuman paling takdim pakaian. Kemudian ya 1, 2, 3 itu. Karena sholat ini kan yang sampai kuat lama bukan untuk sholat berjamaah. Sholat sendiri kemampuan itu. Sholat tahap 1 itu qobliyah bisa. Tadi kan gaya ngobrol itu bisa. Gaya ngobrol dan ini isi talqinnya itu sholat fardu. Sholat fardu. Kalau sudah mulai tadabbur boleh di sholat ba'diyah. Makanya kita kenalkan kan sebenarnya nih ya di sholat itu ya ini lama ya. Mana nih? Ini pemahaman kita yang harus kita luruskan dulu nih.
terima ya. Tapi kan itu selalu berjalan. Jadi sholat ya, yang paling cepat adalah sholat qobliyah. Itu standar gaya aja boleh, gaya ngobrol. Iya. Kalau sholat fardu tadi gaya ngobrol plus apa? Karena udah habis. Ngerti ngobrol apa? Itu Ada yang masih 30 satu juta belum ini. kalau sholat badiah boleh tadabur karena sholat badiah. Sholat malam bisa dari 1 sampai 6. Makanya yang kita kaum muslimin belum paham itu sholat tarawih, sholat qobliyah atau sholat malam. Ya, sholat tarawih itu sholat qobliyah apa sholat malam? Sholat malam. Walaupun berjamaah nggak bisa pakai dalil jamaah. Kalau berjamaah Pak Ustadz perhatikan anak-anak itu sholat fardu. Dalil itu untuk sholat fardu dan sholat fardu secara kehusuan kalau yang udah ngerti udah dibatasi. Kalau sholat malam perhatikan anak-anak, orang tua, maksudnya apa? Orang tua perhatikan dikasih kursi kalau nanti takut nggak kuat gitu maksudnya. Jadi bukan apa? Bukan sholat malamnya dirubah lebih cepat dari qobliyah, kan kacau kita ini. Bagaimana ada sholat malam lebih cepat dari qobliyah, itu kan kacau. Sholat tarawih kita kan banyak yang lebih cepat dari qobliyah. Terus mau dinamain sholat apa? Lagi nanti Pak Anam. Sholat qobliyah. Keren. Sholat qobliyah sebenarnya kalau gayanya begitu. Karena namanya sholat malam itu ya dia asalnya lama. Kalau kita belum lama namanya baru latihan, nggak ada masalah. Yang penting jangan apa? Kita tanpa teori, tanpa apa, oh ini kayaknya kelamaan, nggak bisa. Jadi namanya asalnya sholat malam itu, kunci sholat malam itu lebih lama dari badiah. Di kita baru diajak sama sholat fardu udah ngeluh. Itu kan tadi. Kenapa? Kan kemampuannya nggak nambah. Masa baru nyopir mati diajak jalan-jalan ke puncak keringet dingin dia. Itu masalahnya. Jadi tugas kita itu ketika ada yang protes itu sebenarnya kasih pelatihan lagi sehingga jawabannya udah ikut belum ya salah sendiri. Karena kalau mau tanjakan harus sudah apa? Jago nyupirnya ini. Kan kalau yang baru bisa nyupir jalanan tuh inginnya rata dan lebar. Di lapangan. Kalau perlu nggak ada macet. Nah, begitu ada macet langsung apa? Keringet dingin lah. Jamaah kita tuh masih gitu. Diajak sholat agak lama udah keringet dingin duluan ya. Itu tandanya ada belum bisa tadi diajak sholat yang lebih lama kan berarti diajak nanjak tambah apa? Takut merosot dia. Jadi sebenarnya ini masalah ilmu. Jawabnya nggak usah pakai emosi sebenarnya, cuma di situ saja. Itu harus disadari bahwa makanya kan dengan pengajaran terus kita biar mengerti bahwa pelajaran sholat ini sangat luas dia, sangat luas. Jadi bukan yang apa namanya ya, bukan dia sedikit. Sementara yang kita pelajari kemarin baru menghafalkan bacaannya lagi, bukan obrolannya, bacaannya dan gerakannya sampai kita apa? Sholat baca doa sama bergerak semaunya. Sedangkan kita setel, oh sholat bukan begitu. Maksud Allah itu biar kita ngobrol. Jadi di pertemuan satu ini kan memberitahu dulu kepada jamaah begitu kurikulumnya sehingga biar ada rasa apa? Ingin belajar. Kalau kita nggak tunjukkan kan apa? Merasa sudah apa? Udah hatam lah itu sholat, ternyata gayanya aja belum dipakai. Gimana gayanya, isinya juga belum. Tapi Rahman dan Rahim Allah itu luar biasa. Kalau mulai saat ini kita pakai gaya itu, maka sholat kita yang dari dulu pertama sampai sekarang dianggap gayanya sama dengan yang terakhir. Allah Maha Penyayang. Makanya orang belajar itu tidak pernah rugi. Saya sampai kadang-kadang jangan-jangan kita semuanya
masuk surga itu bukan karena amal kita, gara-gara kita statusnya masih belajar. Itu jangan-jangan kita masuk surga. Malaikat, kamu ini salah, itu salah, karena laparan, wajarlah dia masih Belajar. gitu. Yang hebat itu udah kacau, nggak belajar itu kayaknya bisa masuk neraka tuh. Dia nggak tahu apa-apa, pelajar bukan. Langsung. Bayangin kita lagi buru-buru gitu ya, bawa mobil buru-buru mau cepet, dia masuk jalan sempit, depannya latihan mengemudi, kira-kira mau diklaksonin atau enggak? Nggak perlu, karena apa? Kita aja maklum masih belajar, mau gimana lagi? Ya, malaikat lebih maklum lagi, kita ini masih belajar. Makanya bangkitkan terus semangat belajar itu, sehingga ketika kita menghadap Allah, harapannya minimal di sini stempel pelajar gitu ya. Jadi aman kita, oh masih belajar. Salah dikit nggak apa-apa, kurang dikit nggak apa-apa, kurang banyak pun nggak apa-apa, masih belajar. Jadi masih semangat ya. Kalau masih semangat Pak DKM, berarti pekan depan ya mau apa Bu? Mau kita ngejar tadi ditanamkan dulu atau yang mana? Kayaknya bagusnya dari takbir sampai apa? Assalamualaikum kita beres. Ya, itu berarti kita lulus 12 tahun. Sekarang yang sudah jelas lulus 10 tahun kita lulus gitu ya. Jadi umur 7-10 tahun lulus, kita nanti naik lagi, kan cepet naiknya kalau kita belajar yang sedang. Demikian. Ya, silakan ada Pak Zul kalau sampaikan kira-kira pekan depan terus lanjut dan sebagainya, silakan. Saya istirahat dulu, saya belum istirahat dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak-Bapak Ibu, cukup atau masih nambahin kita? Masih. Kalau nambah diprogram lagi, ada kain bulan depan ditambah lagi. Kalau cukup berarti udah pintar semua tuh. Terima kasih Bapak Ibu, kesempatan ini kita sudah melaksanakan menambah ilmu. Mari kita selalu menjadi murid kayak gitu tadi ya. Karena kalau statusnya jadi murid itu banyak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya nanti ya ini belajar terus akhirnya masuk surga juga insyaallah. Jadi intinya kita akan selalu belajar dan belajar. Ketika ada kesempatan untuk menambah ilmu, kita akan menambah ilmu. Walaupun sudah tahu, setidak-tidaknya untuk memantapkan lagi. Kira-kira gitu, insyaallah Jumat depan kita akan laksanakan lagi untuk lebih mantap lagi. Sama waktunya sama pada asar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.